Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Militado. Nah, ini jam tangan yang lumayan banyak di request ya. Ternyata untuk kemasannya biasa banget, polos, nggak ada branding apa-apa. Ini kayak box universal yang banyak dijual di marketplace gitu guys. Tapi bisa gue pastikan untuk isi di dalamnya ini sangat menarik. Jadi mending kita lupain aja boxnya deh. Nah, ini dia jam tangan Militado serinya ML05. Dan ini gue barangnya dapat dari toko langganan gue juga yang ada di Shopee. Nama tokonya The Time Dep. Buat yang udah lama subscribe channel ini, pasti udah nggak asing lagi lah. Biasanya kalau beli jam tangan micro brand, gue selalu beli di tokonya The Time Dep. Karena untuk harganya paling bersaing, dan barang yang dikirim ke pembeli bisa dipastikan semuanya mulus karena udah melalui proses ekstra QC dari tokonya. Jadi kalau kalian nanti mau beli juga jam tangan ini, rekomendasi gue beli di tokonya The Time Dep aja. Untuk link tokonya udah gue siapin di deskripsi, kalian tinggal klik. Oke, langsung aja kita bahas jam tangannya. Gue ngerti sih kenapa banyak yang request buat review jam tangan ini. Karena yang pasti untuk value-nya bagus banget sebagaimana jam tangan micro brand pada umumnya. Case-nya udah pakai material stainless steel, kacanya sapphire crystal, luminusnya terang, dan yang pasti udah pakai movement Jepang. Tapi yang bikin Militado ini lebih menarik lagi adalah harganya yang sangat terjangkau. Gak nyampe 1 juta guys. Lebih tepatnya seri ML05 ini dibanderol sekitar 800 ribuan. Dan gue yakin untuk harga segitu pertimbangannya nggak terlalu berat lah ya. Apalagi kalau lihat spek yang udah gue sebutin tadi. Di atas kertas jam tangan ini worth it banget. Untuk desainnya sendiri kurang lebih 90% ini mirip sama desainnya Hamilton kaki. Desain case sama dialnya ini benar-benar mirip banget guys. Cuma beda di logo brandnya aja. Yang artinya ini adalah jam tangan Homas atau lebih tepatnya Lazy Homas ya. Karena tingkat kemiripannya yang sangat tinggi. Dan karena ini adalah Homasnya dari Hamilton kaki, jadi untuk desainnya gue nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Karena udah pasti oke banget lah ya. Field watch-nya tuh bener-bener real field watch. Dialnya simple dengan marker full angka 24 jam. Terus desain hands-nya tegas dengan warna yang kontras pastinya menjadikan dial dari jam tangan ini sangat legible atau mudah buat dibaca. Khasnya field watch banget lah. Kemudian nggak ketinggalan juga fitur wajibnya field watch yaitu luminous. Untuk kualitasnya ini bukan kaleng-kaleng ya. Jenisnya dari C3 Super Luminova yang banyak digunakan juga di jam tangan micro brand dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Kemudian untuk kualitas detail dialnya, jujur ini bagus banget. Detail printingnya rapi, sampai ketulisan Japan Move yang ukurannya kecil banget pun detailnya sangat-sangat terjaga. Terus untuk keseluruhan area dialnya juga bersih. Ini kalau di sini ada debu sebutir aja akan kelihatan loh ya karena dia warnanya putih polos. Tapi di sini benar-benar clean, yang artinya QC-nya bagus. Satu lagi kelebihan dari jam tangan ini adalah dia terbebas dari penyakit langganannya jam tangan quartz murah yang jarum detiknya sering gak akurat. Karena seperti yang bisa kita lihat, pergerakan jarum detiknya ini lebih halus. Dia 4 langkah per detik. Hampir mirip kayak standarnya jam tangan automatic yang 6 langkah per detik. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya jarum detik nggak pas di posisi markernya. Overall untuk desain dialnya menurut gue sih ini udah cakep banget. Cuma ya tetap aja ada minusnya ya. Pertama di sini dia nggak punya fitur tanggal sama sekali. Walaupun sebagian besar orang juga lebih suka jam tangan simple kayak gini. Karena harmonisasi dialnya bisa lebih sempurna. Terus jam tangan ini juga nggak mencantumkan logo brandnya. Di sini cuma ada anak panah yang jadi ciri khasnya jam tangan pilot. Jadi aslinya sih ini pilot watch ya. Dan kembali lagi, ini soal selera guys. Kalau keseluruhan desain dialnya sih, gue bisa bilang ini udah bagus banget. Baik dari segi desain maupun kualitas detailnya. Kemudian untuk build quality, kayak yang udah gue singgung di awal tadi, jam tangan ini punya kualitas material yang sangat baik.
Case-nya berbahan stainless steel 316L dengan finishing khasnya Field Watch, yaitu sandblast. Detailnya cakep banget, mulus. Nah, yang gue suka dari finishing ini tuh, dia tampilannya mirip kayak material titanium. Otomatis kesan jam tangannya sendiri jadi lebih mahal dari aslinya. Dan jam tangan yang pakai finishing sandblast ini masih jarang guys, apalagi untuk harga di bawah 1 juta ya. Pilihannya masih sedikit banget, jadi ini menarik. Kemudian untuk kacanya, dia agak cembung ya, tapi tetap kelihatan jernih banget karena material yang dipakai juga bukan main-main. Materialnya ini udah pakai sapphire crystal with anti-reflective. Jadi biarpun dia cembung, tapi pantulan cahayanya bisa diredam dengan sangat baik. Buat yang nggak percaya kalau ini beneran sapphire crystal, kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau ini kaca biasa, dia paling naiknya cuma 1 bar. Kalau sampai indikator warna merah kayak gini, artinya ini beneran sapphire crystal. Kemudian untuk crown, ukurannya lumayan menonjol. Biasanya emang untuk pilot watch, ukuran crownnya gede-gede gini ya. Dan ini udah screw down crown. Oh ya, untuk mesinnya, mungkin nggak akan gue bongkar karena dari sini aja udah ketahuan ya. Pergerakan detiknya sweeping dan nggak ada fitur kalender sama sekali. Terus putaran crown saat kita setting jamnya ini searah sama putaran jarum-jarumnya. Ini nggak ada lagi selain mesin VH31 dari TMI. Nah, buat yang belum tahu, TMI ini masih Seiko-Seiko juga. Jadi untuk kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Next, untuk strap yang kita dapat ini strap Nilonato dengan warna yang oke banget. Kualitasnya juga bagus, jahitannya tebel. Terus bagian ring dan buckle-nya udah pakai material stainless steel. Cakep ya. Untuk ukurannya 20 mm. Dan yang gue suka lagi untuk bagian lugnya ini udah dikasih lubang buat mempermudah kita ngelepas spring bar-nya. Berikutnya untuk bagian belakang juga udah bagus, jenisnya solid case back dengan sistem ulir atau screw down case back. Dan di sini cuma ada logo brand aja nih, simple banget, nggak kebanyakan ini itu. Dan buat info aja, walaupun nggak tertulis di sini ataupun di dialnya, untuk kekuatan water resistnya udah sampai 10 ATM atau 100 meter. Jadi jam tangan ini udah aman banget buat dibawa berenang. Nah, untuk ukuran, diameternya ini ada di angka ideal, 38 mm. Ketebalannya 10 mm, itu udah termasuk kacanya yang cembung ya. Artinya jam tangannya ini cukup tipis. Dan untuk lug-to-lugnya ini justru agak panjang, 47 mm. Artinya, untuk dipakai di pergelangan tangan kecil kayak gue ini yang lingkarnya cuma 15,8 cm, jam tangan ini masih cocok karena diameternya kecil. Dan bakalan cocok juga buat kalian yang pergelangan tangannya besar karena lug-to-lugnya cukup panjang. Mungkin untuk lingkar tangan 18-19 cm sih masih cocok lah. Untuk variannya sendiri, seri ML05 ini ada beberapa varian. Ada yang dial putih, dial hitam, sampai dial krem juga ada. Tapi agak beda di marker, hand, sama strapnya. Terus ada juga yang dial hitam dengan case hitam. Semuanya cakep sih menurut gua. Nah, di sini gue punya juga yang varian dial hitam nih. Tapi dengan case yang warna silver juga. Ini gue mau ngasih lihat juga ke kalian kalau yang dial hitam juga ganteng parah ya. Gue yakin kalian bakalan bingung sih milih antara dial hitam sama dial putih ini. Karena dua-duanya cakep dan dua-duanya juga warnanya netral. Kalau gue pribadi sih, karena gue udah banyak koleksi jam tangan dengan dial hitam, jadi gue akan pilih yang putih ini. Oke, kesimpulannya kalau lihat dari desain, spek, dan harga yang relatif terjangkau, harusnya jam tangan ini susah buat ditolak ya. Dengan harga 800 ribuan, kita udah bisa dapat jam tangan keren dengan desain Homas dari Hamilton kaki. Terus case-nya stainless steel, kacanya sapphire crystal, screw down crown, screw down case back, luminusnya terang, dan mesinnya Mecha Quartz dengan kualitas Seiko.
Militado ML05 ini cocok banget sih buat yang pengen jam tangan dengan pergerakan jarum detik sweeping khasnya jam automatic, tapi dengan mesin quartz yang gak ribet dan minim perawatan. Menurut gua, jam tangan ini udah perfect banget lah buat harga 800 ribuan. Jadi saran gua sih buruan beli sebelum harganya keburu naik. Oke guys, itu tadi review dari Militado ML05 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.